Mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bihi sirajan munira. Amma ba'du faqad qala ta'ala al-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Kautsar itu adalah jam'ul jama' gitu ya. Jamaknya jamak. Kausar dari kata kasroh banyak banget, kasir banyak kausar. Fasalli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya yang membencimu ya Rasulullah adalah yang terputus dari kebaikan. Ayat ini sengaja dikutip sebagai pembuka karena sebulan ke depan kita akan ketemu dengan Idul Qurban. Bapak Ibu, persis sebulan ke depan kurang lebih kita akan ketemu dengan Idul Qurban, maka niatkan dari sekarang ayo kita berkorban. Di pertemuan sebelumnya kita sudah komporin. Malu kita ngaku sebagai umatnya Nabi, nabinya berkorban luar biasa, 100 ekor unta. 100 ekor unta, kitanya nggak mau berkorban 1 ekor kambing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat musalla kami. Seakan-akan kita terusir dari jamaahnya Nabi kalau tidak mau berkorban padahal punya kemampuan. Hadis ini variatif, beberapa sumbernya riwayatnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tergantung redaksi mana yang diambil, sumber riwayat mana yang diambil. Tapi poinnya adalah bahwa ada perintah berkurban diikuti dengan ancaman, itu menunjukkan bahwa kurban itu sangat penting. Kata Imam Abu Hanifah, wajib statusnya bagi yang mampu. Karena ada perintah dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Lalu ada ancaman dari hadis Nabi, fala yaqrabanna musallana. Maka kata Imam Abu Hanifah, kurban status hukumnya wajib, bukan lagi sunnah, bagi yang mampu. Adapun bagi Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lainnya menyatakan sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Sunnah tapi tetap sangat-sangat dianjurkan. Selagi mampu kita harus laksanakan. Coba bilang Allah. Ini tentang kurban. Satu lagi kutipan ayatnya adalah tentang haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak Allah, kewajiban bagi setiap manusia untuk berhaji ke tanah suci, man istata'a sabila, bagi orang yang istata'a, mau. Yang kedua, berusaha untuk mendapatkan kemampuan. Yang ketiga, yakin. Kemarin kita sudah urai, itu 3 kuncinya. 1, mau, berharap, pengen. Kalau pengen haji aja enggak, ya enggak mungkin berangkat. Yang kedua, itu bermakna bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemampuan, berusaha. Kalau pengen rumah nyicil, ya pengen haji nyicil. Pengen mobil nyicil, pengen haji nyicil, nggak masalah. Hari ini kita malu, ada beberapa media sumbernya diinformasikan, ada maaf tukang pemulung bisa berangkat haji, Pak. Karena punya keinginan yang kuat dan berusaha untuk mendapatkan kemampuan. Ada, mohon maaf, orang tinggalnya di kandang sapi, rumahnya adalah kandang sapi gitu. Tapi ternyata bisa berangkat haji tahun ini lah. Masya Allah. Apa sebabnya? 1, dia punya kemauan kuat. Yang kedua, berusaha untuk mendapatkan kemampuan. Nah, yang ketiganya, itu maknanya yakin. Kalau sudah punya keinginan kuat, kemudian berusaha dengan sekuat tenaga gitu, maka insya Allah yang ketiganya yakin. Nah, haji itu man istata'a ilaihi sabila, bagi yang ingin, mau, kemudian bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemampuan dan yakin insya Allah bisa berangkat haji. Alhamdulillah, ini motivasi untuk kita semua. Haji tahun ini butuh waktu tunggu 28 tahun untuk DKI Jakarta, untuk Banten 27 tahun. Jadi kalau kita masih belum sampai bab niat, kapan mau berangkatnya gitu ya. Niat aja dulu sekarang. Tapi niat itu muqtaronan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu sekaligus mengambil tindakan langkah pertama. Langkah pertama haji adalah ambil porsinya. Ambil dulu porsinya, urusan berangkatnya kapan udah terserah Allah saja. Gitu Pak ya. Ini ayatnya. Kalau hadisnya jelas, al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah satu menuju umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur
laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur, balasan yang pantasnya untuknya adalah surga Jannatul Na'im. Moga kita semua tergolong di dalamnya ya Pak. Insyaallah dengan haji yang kita laksanakan, kurban yang kita laksanakan, Allah terima amal ibadah haji kita, kurban kita. Semoga Allah catat menjadi amal soleh yang berlipat ganda pahala kebajikannya. Allah ganti dengan ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul azim. Baik, ini pertemuan ketiga untuk surah Al-Lail, kita bahas tuntas insyaallah hari ini, malam hari ini. Wal laili idza yaghsha, demi malam ketika menutupi seluruh alam semesta dengan gelapnya. Ini perspektifnya adalah perspektif kita manusia. Sebenarnya bukan malam yang menutupi, malam itu akibat dari ketiadaan cahaya. Tapi perspektif manusianya seakan-akan karena malam maka kemudian alam semesta tertutupi. Wan nahari idza tajalla, demikian hanya dengan yang poin yang kedua, demi siang ketika dia menampakkan diri. Sebenarnya siang itu akibat dari keberadaan matahari. Cuma perspektif manusia seakan-akan siang menampakkan dirinya gitu ya. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan demi apa yang dia Allah ciptakan, baik jenis laki-laki maupun perempuan, yang universal menggunakan kalimat bukan pria wanita tapi jantan betina. Kalau pria wanita untuk manusia, jantan betina kepada siapapun termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, demi apa yang Allah ciptakan baik jantan maupun betina. Inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya usaha kalian hai manusia syatta. Syatta jamak dari syatid, artinya beragam, bermacam-macam. Ada yang usaha bisnis karyawan, ada apalagi jadi pegawai, PNS misalnya, ada segala macam bidang kerjaan, itu syatta. Baik, selanjutnya, tapi meski demikian kalau dikumpulkan ada dua saja. Satu, fa amma man a'ta wattaqa, ada orang yang a'ta suka memberi, wattaqa dan bertakwa. Konkretnya 1 bulan ke depan adalah memberinya dalam bentuk hewan kurban, yaitu a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan yang terbaik. Yang terbaik adalah agama secara keseluruhan, secara universal. Al husna adalah tafdhil dari kata hasan. Hasanun kalau laki-laki, ahsan kalau perempuan husna. Ya, baik, demi dan dia membenarkan yang terbaik. Fasanuyassiruhu lil yusra, Allah menjanjikan kami akan mudahkan ia menuju kemudahan. Orang yang suka memberi, beriman, bertakwa, pasti akan Allah mudahkan untuk menuju kemudahan. Double kemudahan nih Pak.
mudah caranya, mudah juga untuk mendapatkan hasilnya, mudah prosesnya, mudah juga untuk sampai pada targetnya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang kedua ini yang macam-macam usahanya itu, ada yang beriman bertakwa suka memberi, ada yang kedua adalah man bakhila wastaghna, orang yang bakhil, pedit, kupret, koret, buntut kasiran mereka hese, itu bakhil. Wastaghna dan merasa ghaniyun, cukup, kaya, merasa mampu. Ista, makna yang lainnya adalah merasa. Tadi kita terjemahkan kalau sudah merasa, yakin nanti. Istaghna, dia merasa sudah nggak butuh siapapun, apapun, orang sudah kaya gitu. Orang yang bakhil, pedit, wa kadzdzaba, dia merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, sekaligus dia mendustakan kebenaran agama. Fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan ia menuju kesulitan. Kebalikan dari amman a'ta wattaqa. Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang istimewa kalau kita perhatikan redaksinya. Yang tadi a'ta wattaqa, suka memberi dan bertakwa. Memang memberi itu penting, tapi dasar takwa juga penting. Kalau memberinya karena kepentingan lain urusan. Ya kan? Sebaliknya Pak, kalau orang bertakwa harusnya dia memang suka memberi. Harusnya loman, berehan gitu ya. Suka ngasih orang. Kata Nabi, tahadu, tahabu. Banyaklah kalian menebar hadiah, saling berbagi hadiah. Tahabu, niscaya kalian akan saling berkasih sayang. Bapak dan Ibu, banyak kakak adik ketika sudah dewasa itu maaf nggak akur. Salah satu kuncinya karena nggak suka memberi satu sama lain. Ya Pak, sebaliknya sama orang lain kita dekat karena saling berbagi, sering tuh kirim-kiriman dan seterusnya. Maka kirim-kiriman itu adalah bukti nyata orang yang bertakwa, senang ngasih, memberi. Sekurang-kurangnya kita sudah lakukan ini 1 bulan yang lalu ketika Idul Fitri, bagi-bagi angpau sama cucu, ponakan, semua sedulur di kampung itu a'ta. Ya, tapi catat bukan karena kepentingan. Ini kasih, gua kasih paha biar balik dada gitu. Dari kirim enggak, bukan karena pengen dapat feedback lebih baik atau balasan lebih baik ya, semata-mata itu karena ajaran agama, shaddaqa bil husna. Kebalikannya adalah bakhila wastaghna, orang yang kaya maaf ada kecenderungan bakhil gitu ya. Kalau yang lebih paket lagi adalah udah bakhil, kira-kira gimana? Bakhil dan merasa kaya. Ada nggak sih kecenderungan? Dulu biasa-biasa aja, waktu masih biasa-biasa Pak ekonominya. Baik banget orangnya. Santun, ya kan, sopan gitu. Pokoknya sama tetangga aku gitu. Begitu sudah mulai punya kekayaan, mendidik gitu. Beda udah. Melihat orang sebelah mata. Itu. Yang kayak begitu biasanya kemudian semakin dia merasa ini kekayaan gue punya gitu, nggak mau berbagi. Alhamdulillah. Kalau kita kaya boleh, silakan, harus malahan. Umat Islam harus kaya, tapi jangan sampai bakhil. Kita paham bahwa dalam harta kita, wa fi amwalikum haqqul lis-sa'ili wal mahrum, ada hak orang lain yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta gitu ya. Itu perspektif kita untuk harta kekayaan. Tapi sebaliknya kalau tidak beriman bertakwa, orang yang mendustakan agama, semakin kaya malah semakin bakhil. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah janjikan kami akan mudahkan menuju kehancuran, kesulitan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ketika Allah kembalikan ia, kalau setelah mereka kematian mereka, kekayaan yang mereka tumpuk itu tidak akan bisa menolongnya sama sekali. Ya, itu bedanya sama kita. Kalau kita silakan kaya, jadikan kekayaan itu penolong kita di sini di dunia maupun di akhiratnya. Di Al-Quran disebutkan sayutawiquhu, kalau kita nggak pandai mengelola harta itu untuk disalurkan kepada jalan yang hak, jalan yang benar, maka nanti kekayaan itu akan dikalungkan di leher kita, membebani kita di akhiratnya. Na'udzubillah ya. Jangan sampai kita pontang-panting habis-habisan tenaga, energi, pikiran untuk mencari harta, harta malah jadi beban kita. Ya, jadikan harta teman kita dengan cara infak, sedekah, wakaf untuk
masjidnya untuk kebaikan agama. Ini kebalikan dari orang yang bakhil tadi. Yang ditumpuk hartanya itu tidak bisa menolongnya di akhirat nanti. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna alaina lal huda, sungguhnya kewajiban kami lah untuk memberi hidayah. Hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Akhirat maupun dunia adalah milik kami. Yang duluan maupun yang belakangan adalah milik kami. Kemarin kita sudah bedah, al-akhirah kalau tidak ada dar, tidak selalu bermakna akhirat hari akhir, bukan. Tapi bisa jadi yang belakangan maupun yang al-ula, yang duluan, milik kami. Baik, Alhamdulillah, ini sampai dengan ayat yang ke-13 yang sudah kita pelajari. Hari ini kita tuntaskan sedikit lagi ayat 14 sampai dengan 21. Fa'anzartukum naran talazza, fa-nya selalu maka. Maka anzartu, tu-nya aku. Anzartu aku. Anzaro itu dari kata yang sama dengan basyiro wa naziro. Nabi itu Allah utus sebagai pemberi kabar berita baik, kabar gembira, namanya basyir. Lalu nazir adalah pemberi peringatan. Ya, jadi fa'anzartu, maka aku ingatkankum kalian. Aku peringatkan kalian tentang naron. Ini objeknya maf'ul bihnya, naron, api neraka. Talazzo yang menyala-nyala. Ada neraka lazo. Iya, artinya berkobar, menyala-nyala. Dekat maknanya dengan lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Lahab itu artinya adalah yang menjilat, yang menyala gitu. Kenapa Abu Lahab disebut Abu Lahab? Karena mukanya ganteng lah, mukanya seakan menyala gitu. Italazzo, berkobar. Fa'anzartu, maka aku ingatkan kalian naron, tentang api yang talazzo, berkobar. La yaslaha illal ashqa. La yaslaha, la tidak yasla, wasola yasilu, sampai yang dimaksud adalah masuk. La yaslaha, tidak memasukinya, nya kepada nar. Nar itu perempuan, dianggap perempuan karena punya pasangan, yakni jannah. Surga maupun neraka disebut sebagai perempuan karena berpasangan. Tidak akan memasukinya neraka itu illa kecuali al-ashqa, dari kata syaqi. Syaqiyun am sa'idun. Syaqi artinya adalah yang celaka. Ashqa itu af'ala, wazannya tafdil, dari kata syaqi artinya adalah yang paling celaka. Tidak ada yang memasuki neraka itu kecuali orang yang paling celaka. Kita tuntaskan dulu terjemah kata perkataannya. Alladzi, selalu yang. Kadzaba, mekan, mendustakan. Kadzaba pakai fa'ala yufa'ilu, mekan maknanya, muta'addi. Kadzaba, mendustakan. Alladzi, yang kadzaba, mendustakan. Objeknya tidak disebut di sini, menjadi berarti universal. Mendustakan kebenaran, mendustakan kebaikan, mendustakan agama, bisa kena semuanya. Itu yang paling celaka itu siapa? Yang paling celaka itu adalah orang yang mendustakan agama, wa tawalla, dan tawalla, berpaling. Tawalla, berpaling. Sudah beberapa kali kita ketemu, melengos, berpaling dari kebenaran. Wa sayujannabuhal atqa, dan selalu seakan yujannabuha, jannaba yujannibu artinya adalah menjauh. Ya, Pak, jannaba yujannibu artinya menjauh. Seakan, dan akan menjauhinya, nya kepada nar tadi, api neraka tadi. Siapa yang akan menjauhinya? Al-atqa, tuqo, takwa. Al-atqa, yang paling bertakwa. Kalau asqa, yang paling celaka. Al-atqa, yang paling bertakwa. Akan menjauhi neraka itu orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa itu? Allazi yu'ti malahu yatazakka, adalah orang yang allazi, yang yu'ti, ata yu'ti. Ata yu'ti. Kalau ata ya'ti. Ata artinya datang. Ata ya'ti. Ja'a artinya datang. Kalau ata memberi. Fi'il mudhari'nya adalah yu'ti. Ata yu'ti. Adalah orang yang yu'ti, memberi.
Menggunakan fi'il mudhari berarti present tense, sekarang dan yang akan datang terus continue. Allazi, orang yang yu'ti, memberi apa? Malahu, hartanya. Mal, harta. Mal arti harfiahnya cenderung, condong. Harta disebut mal sebab kita cenderung condong kepadanya. Semua tanpa kecuali. Senang duit, gitu kan ya. Maka disebut sebagai mal. Orang yang suka memberikan hartanya, apa tujuannya? Yatazakka. Yatazakka, tazkiyah. Apa itu Kak? Mensucikan diri. Yatazakka, untuk mensucikan dirinya. Ini hal bahasa nahwunya, untuk mensucikan diri. Akan menjauhi neraka itu orang yang paling bertakwa, yakni orang yang memberikan hartanya dalam rangka mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, wa ma li ahadin, wa dan ma, tidak. Di sini nafi maknya. Tidak, li ahadin, bagi, li-nya bagi, ahadin, seorang pun. Ada punnya dari mana Pak? Nakiroh, tanwinnya. Nakiroh itu indefinite noun, kata benda yang tidak terdefinisikan. Diterjemahkan bahasa Indonesianya pun. Tidak ada seorang pun. Indahu, di sisinya. Nya allazi, al-atqa itu, min, dari, ni'matin bahasa Indonesia. Ni'mah, tujza, dhamma di depan, di, jaza, balas. Jadi tujza, dibalas. Tidak ada seorang pun di sisinya dari nikmat yang perlu dibalas. Maksudnya gimana nih? Kalau mau disederhanakan redaksinya, tidak ada seorang pun yang perlu dia balas kebaikannya. Ya Pak, dia memberikan hartanya itu dalam rangka mensucikan diri, bukan balas budi. Oke, jadi sederhananya kalimatnya adalah dia memang ingin mensucikan dirinya, bukan karena balas budi, bukan karena orang baik sama kita kemudian kita beri dia gitu. Itu mah adil saja, orang ngasih ya kita kasih gitu ya. Ini enggak ada pamrih sama sekali. Itu yang dimaksud al-asqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Lah, dia tidak berharap apapun, tidak punya kewajiban apapun untuk membayar jasa kebaikan orang siapapun, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, illa kecuali tujuannya cuma satu, ibtigha, berharap, ibtigha, menginginkan, wajhi rabbihi, wajah rabbihi, Tuhannya. Ini namanya itlaqul ba'd wa iradatul kull. Belajar balaghah, Jawahir Maknun, Pak, ini menyebut sebagian untuk menuju keseluruhan. Tidak pernah terlihat batang hidungnya. Tentu bukan hidungnya doang, tapi orangnya gitu. Kemana aja kamu nggak pernah kelihatan batang hidungnya, nggak pernah kelihatan orangnya maksudnya. Wajhi rabbihi, itu wajah Tuhannya, maksudnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya, al-a'la, yang maha tinggi, aliyun, tinggi, al-a'la, maha tinggi, afdal. Wala saufa yarda, dan la, sungguh, saufa, kelak. Saufa itu setelah wawu, setelah fa, itu setelah summa, baru kemudian saufa. Nanti kelak di belakang, yarda, dia akan ridha. Wa, dan la, sungguh, saufa, kelak, yarda, dia akan ridha. Orang allazi yu'ti malahu itu akan yarda, ridha. Ridha bahasa kitanya bisa atoh, bahasa Sunda ya teman, atau puas bahasa Indonesianya. Dia akan merasa puas. Oke, sebelum kita urai lebih dalam maknanya apa, yuk direkam dulu kosakatanya, biar cuma bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja, tapi kita bisa merekamnya. Ya, tadi sudah diurai satu persatu, coba diucapkan dengan cara mengucapkan, kita merekam kosakatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzartukum, fa'nya apa tadi? Maka anzartu, aku beri peringatankum kepada kalian, diucapkan biar terbantu otak kita untuk merekam. Naron, neraka, talazo, yang berkobar, menyala-nyala, la yaslaha, tidak memasukinya, illa, kecuali al-asqa, yang paling celaka. Oke, syaqiyun, celaka, al-asqa, yang paling celaka, allazi, yang kadzaba, mendustakan, wa, dan tawalla, berpaling, wa, dan sa, yujannibu, akan, yujannibu,
yujannabu menjauhiha nya neraka itu al-atqa orang yang paling bertakwa, alladzi yang yu'ti memberi malahu hartanya, yatazakka mensucikan diri, wa dan ma tidak ada li ahadin bagi seorang pun indahu di sisinya min dari nikmatin nikmat tujza yang perlu dibalas betul, illa kecuali ibtigha berharap wajhi rabbihi wajah Tuhannya al-a'la yang maha tinggi, wa dan la sungguh saufa kelak yardo dia akan puas ridho. Alhamdulillah alamin. Baik, 18.59 ya. Jam 7 kurang 1 menit. Oke, baik kita rekam hari ini penjelasan berikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ayat ini 14 sampai dengan 92 sebenarnya adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Allah mengancamkan siapa yang bakhil, merasa kaya, mendustakan kebenaran agama, akan kami mudahkan ia menuju kesulitan. Lalu Allah beri peringatan di sini ayat 14-nya, kami beri peringatan kalian tentang neraka yang berkobar menyala-nyala yang akan dimasuki orang-orang yang paling celaka. Bapak Ibu rahimakumullah, ada kalimat al-ashqa yang paling celaka di sini. Maknanya gimana nih? Bagaimana kalau syaqi saja? Syaqiyun orang yang celaka, bukan yang paling. Nah, ada yang memahaminya, oh yang dimaksud berarti yang akan kekal abadi selama-lamanya di neraka itu al-ashqa, yang paling celaka. Kalau kita nih mukmin, punya salah, punya dosa, mungkin maaf mampir, dibersihkan dulu sebelum masuk ke surga gitu ya, dimasukin ke neraka, tapi dia tidak akan kekal selamanya karena bukan al-ashqa. Karena bukan yang paling gitu. Kalau kita masih punya iman ya. Nabi janji dakhalal jannah man kana mithqala dzarratin minal iman. Pasti masuk surga orang yang masih punya setitik iman dalam hatinya. Apalagi kayak kita istiqomah menjalankan agamanya Pak ya. Cuma kan ada dosanya. Ibaratnya seperti baju, kalau masih kotor ya dicuci dulu, ya kan Pak? Direndam dulu, dibilas dulu, diputar, dikocok, baru kemudian ya kan, dibilas sampai kering, dijemur, habis dijemur, digosok. Kalau nggak jatuh Pak, kalau jatuh ulang, udah jatuh musim hujan lagi kan, ulang lagi sih. Tapi kita tidak akan selama-lamanya insya Allah ya, karena yang kekal abadi selamanya adalah al-ashqa yang paling celaka saja, mereka yang tidak beriman bertakwa gitu, al-ashqa. Dalam konteks ini, dalam konteks iman ya Pak ya, beda urusannya. Baik, Bapak rahimakumullah, itu al-ashqa. Tapi ada juga yang mufassir yang memahaminya, semua yang masuk neraka adalah al-ashqa, paling celaka. Soal apakah abadan abada selamanya di neraka atau tidak, itu lain persoalan, iman atau kafir gitu ya. Tapi kalau orang sampai masuk neraka itu pasti orang yang paling celaka. Pesannya apa? Jangan nggak apa-apa deh, neraka juga sebentar. jangan sampai gitu. Itu jangan sampai ya Pak, betul. Itu maaf. Kalau bahasa Al-Qur'annya orang Yahudi yang bilang begitu itu. Kalaupun kami masuk neraka nanti ya kami cuma singgah sebentar. Iya, mereka bilang paling 40 hari. Karena dulu kami ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari kami nyembah anak sapi, maka kalaupun kami dicemplungin ke neraka cuma 40 hari. Udah habis itu surga gitu. Ya, gampangin, nyepelein gitu. Nah, maka kata mufassir yang kedua tadi, al-ashqa itu orang yang sudah nyemplung ke neraka itu adalah orang yang paling celaka. Jangan sampai. Pasalnya adalah jangan sampai. Kalaupun kita berdosa, ya setiap kita manusia adalah khotbo, orang yang bersalah berdosa gitu ya. Usahakan sebelum kematian kita selalu bertaubat. Ya, taubatnya bukan nanti, setiap saat gitu ya. Setiap saat itu istighfar, setiap hari, setiap sholat Pak ya. Nah, itu ada satu di antara cara kita untuk mendapatkan ampunan. Ya Pak, banyak caranya gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Mudah-mudahan kalau kita berdosa setiap saat, tapi beristighfar juga setiap saatnya gitu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Catat itu dosa hak Allah. Kalau hak sesama manusia, selesaikan urusannya dengan sesama manusia. Baik, ini yang paling celaka yang akan masuk neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Sebaliknya kalau yang orang yang beriman bertakwa, dia pasti akan menjauhi surga itu.
Satu di antaranya adalah cara kita hari ini kita belajar taklim, ilmu, memperdalam ilmu Al-Quran, kitab suci kita, semakin paham isi kandungannya gitu. Tujuannya adalah agar menjauhkan diri kita dari api neraka. Nah, tapi ada cirinya di sini, orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ternyata Al-Quran itu mendampingkan antara sholat dengan zakat. Ada dua, sholat dengan zakat, terus iman dan amal soleh, ya. Allah dan orang tua itu berdampingan selalu tuh. Iman dengan amal soleh berdampingan. Nggak cukup iman saja, tapi kalau nggak kelihatan amal solehnya, belum terlihat imannya. Iman, pengakuan iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Ketakwaan kita kepada Allah harus dibuktikan juga dengan bakti kita kepada orang tua. Begitu juga dengan urusannya harta nih. Sholat itu hablum minallah. Buktikan hablum minallah itu, sempurnakan dengan hablum minannas, dengan zakat. Ini satu diantaranya adalah dengan zakat. Zakat urusannya adalah harta. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia menginfakkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Tadi sebagai mukaddimah, hari ini kurban satu diantaranya, gitu ya. Kalau hanya berpikir untuk diri sendiri, Ustaz masih banyak kebutuhan untuk tiap-tiap bengek, bentar lagi anak mau selesai sekolah, mau lanjut lagi, Juni, Juli sudah tahun ajaran baru, nggak ada habisnya Pak. Maaf, kita jadi orang, maaf ya, susah untuk bisa mengeluarkan harta untuk perjuangan agama gitu. Kalau kita berpikir ke situ ya, ada uang lebih ya pengennya buat investasi, ya nyari kontrakan, ya kan? Oh, entar aja. Ayo haji hari gini belum punya porsi haji, entar anak masih kuliah belum selesai, terhabis kuliah belum nikah, entar nikah orang tua lagi yang juga nggak ada habisnya Pak. Maka ini kunci, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang bertakwa itu, orang yang paling bertakwa itu cirinya adalah dia tidak gentar untuk mengeluarkan hartanya untuk perjuangan agama, mensucikan dirinya. Dari wa mal yahadin daw min ni'matin tujzanya adalah bukan karena membalas budi orang yang baik kepadanya. Hanya semata illa btigha wajhi rabbil a'la, semata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Kelak dia orang yang seperti ini pasti merasakan puas di belakang hari karena hartanya menjadi penolongnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini siapa nih? Kalau dihubungkan dengan asbabun nuzulnya, ini terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tokohnya adalah tokoh sentralnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini dia, saya sempitkan referensinya. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, wa aktsarul mufassirin ala anna hadhil ayat al-karimah nuzilat fi sya'ni sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Ini terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Ibnu Jarir, ma mulakhasu. Ibnu Jarir menceritakan wa dzakara anna hadhil ayat nuzilat fi Abi Bakar As-Siddiq faqad kana ya'tiqu al-ajaiz minan nisa idza aslamna. Kalau ada budak perempuan masuk Islam, Abu Bakar beli, merdekakan. Gitu. Wa yaftari ad-du'afah minal 'abid fa yantaqahum. Dia juga adalah orang yang suka membebaskan para budak laki-laki untuk kemudian memerdekakannya. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Sampai faqala lahu abuhu, bapaknya Abu Bakar pernah sampai bilang sama Abu Bakar, "Ya bunai ananda, araka ta'tiqu unasan du'afa." Kata ayahnya, saya lihat kamu suka banget membebaskan orang-orang lemah, budak-budak yang ya nggak ada manfaatnya buat kamu. Falau annaka ta'tiqu rijalan julada, kalau kamu membebaskan orang-orang yang hebat, punya kemampuan, punya skill, punya kekuatan, ay asyidda, yaqumuna ma'ak, dia nanti akan menolongmu, ya kan? Wa yamna'unak, dan dia akan menjadi bentengmu, tamengmu. Wa yadfa'una ank, dia akan menjadi guide, bodyguardmu, gitu ya. Jadi Bapak Ibrahim Rahimakumullah, kata bapaknya, kalau yang kamu bebasin kok orang-orang lemah begini, ngapain, buat apa? Bapaknya yang komplain, Pak. Abu Bakar jawabnya ini, faqala Abu Bakar, ay abati, ayahanda. Ini luar biasa Pak bahasanya, dipilih ya. Ya bunayya, jawabannya ay abati, ayahanda.
Ananda itu bahasanya redaksinya. Innama uridu ma indallah, aku hanya ingin mendapatkan apa yang Allah miliki saja. Ridhonya Allah semata. Fanuzilat hadhil ayat. Nah, kemudian ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu rahimakumullah, saya nggak tahu berapa harga seorang budak hari ini kalau dinilai rupiah kan saat ini ya gitu ya. Yang pasti budaknya Bilal bin Rabah itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Karena bergeningnya itu tuh. Kalau kamu berani ditantangin kan begitu sama Umayyah ya. Siapa betul Umayyah ya itunya ya, tuannya Bilal bin Rabah itu. Kalau kamu berani ambillah harta segini gitu. Berkali lipat dari harga normal. Dibeli juga sama Abu Bakar. Masya Allah luar biasa tuh. Belakangan saya baru tahu juga ternyata para Nabi itu dikelilingi di antara orang-orang terdekatnya Nabi adalah orang-orang kaya, Pak. Bapak nanti boleh cek gitu ya kebenarannya. Ini dari Dewas MUI, Dewan Syariah MUI Pusat Jakarta. Informasi yang saya dapatkan ternyata sebagian para sahabat Nabi itu triliunan hartanya. Dari mana dapatnya? Kelihatannya dari ukurannya adalah unta. Kalau saat itu kekayaan orang itu terukur unta, budak, kuda, kambing gitu. Dihitung totalnya ternyata triliunan. Masya Allah. Pantes, Pak. Jadi agama ini bukan hanya tegak karena kebenaran nilainya, kebenaran ajarannya, tapi juga didukung dengan ekonomi, nggak bisa enggak. Nabinya sendiri kaya. Saya sering ceritakan Nabi itu kaya raya. Di tahun terakhir kehidupannya beliau berkurban 100 ekor unta. Kalau sekarang nilainya 3,5 miliar minimal tuh. Ya kan? Para sahabat Nabi terdekat Abu Bakar As-Siddiq kaya raya. Bisa beli budak berkali-kali, Pak. Bukan cuma satu. Yang perempuan, yang laki-laki itu udah kayak ini aja. Sampai dikomplain sama bapaknya kan. Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab kaya raya, tokoh masyarakat. Ya kan? Utsman bin Affan kaya lagi. Sampai hari ini tanah wakafnya masih ada, sumur wakafnya masih ada. Ya kan? Subhanallah tuh luar biasa tuh. Ternyata masih ada lagi yang lain. Yang lebih kaya lagi adalah siapa? Abdurrahman bin Auf. Sekali duduk bisa besok mau perang kita itu siapa yang untuk siap berinfak di jalan Allah? Saya ya Rasul. Berapa? 1000 ekor unta. 1000. 35 miliar itu. Baru untanya, belum isinya, belum budak yang bawanya. Itu berapa ratus miliar. Beberapa jadi ya Allah ternyata kita baru tahu. Ada lagi nanti beberapa orang lagi yang kaya triliunan bukan miliar lagi. Itu dari Dewan Syariahnya MUI Pusat. Kalau dikonversi dengan nilai uang kita sekarang gitu ya. Maka kalau kemudian kita selama ini persepsi kita yang penting soleh, yang penting ibadahnya baik, rajin gitu. Nggak apa-apa deh miskin. Nggak begitu ternyata. Nabi itu kaya, dikelilingi orang-orang kaya yang bisa menopang perjuangan orang-orang kaya, Pak. Ya Pak, jadi nggak usah alergi dengan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ada keseimbangan. Laisa min ghairikum man taraka dunyahu li akhirati wa la akhiratu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'ah. Kata Nabi nggak disebut orang yang baik kalau kita masih belum berimbang antara dunia dengan akhiratnya. Ya Pak. Halo, rukun Islam kita yang 5 itu semuanya mengajak kita untuk kaya loh Pak. Syahadat, Ustaz syahadat kan nggak perlu duit. Iya, tapi kalau depan penghulu syahadatnya sholatnya nggak butuh duit tapi itu perlu pakaian yang layak kan pakai duit. Sholatnya berjamaah berarti harus ada fasilitas masjid, bangun masjid pakai duit. Puasa memang puasanya nggak pakai duit tapi buka puasanya dikumpulin dari sarapan pagi makan siang sampai makan malam pakai duit. Setiap Ramadan itu pembengkakan keluarga lebih banyak. Yang ketiga, yang keempat, zakat apalagi. Zakat tuh ngajarin kita untuk jadi orang kaya, Pak. Sebab kalau kita nggak kaya, kita nggak bayar zakat mal. Kayanya dari mana ukurannya nisab? Orang disebut apa kaya dalam agama ketika sudah bisa mencapai nisab 85 gram emas kali 1 juta hari ini per gramnya berarti sekurang-kurangnya penghasilannya setahun 85 juta rupiah dibagi 12 bulan itu saya hitung 7,1 juta. UMP DKI masih 4,9 belum kaya. Yang sudah kaya itu angkanya sudah 7,1. Nah, baru kaya. Baik, Bapak jadi ini motivasi kita untuk kaya. Apalagi haji. Wah, sekarang haji reguler 28 tahun, 27 tahun kita pengen lebih cepat hajinya haji fulus. Pakai duit, lebih banyak lagi duitnya. Lebih cepat lagi furoda, bisa 1,5 miliar Pak satu orang. Jadi harus kaya tuh. Nah, contoh ini juga sama. Abu Bakar As-Siddiq kaya raya. Yang penting itu bagaimana menggunakan hartanya itu untuk perjuangan
agama. Ini dipuji. Allah menyatakan ada orang yang bukan karena pamrih dia memberikan hartanya, tapi semata-mata mengharapkan ridhonya Allah semata. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi wasayujannabul atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka ini ditujukan pada momentumnya, asbabun nuzulnya ditujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Betapa dia itu termasuk orang yang paling bertakwa karena berani menginfakkan hartanya untuk perjuangan agama. Padahal dia nggak punya kepentingan, bukan pengen membebaskan budak biar budaknya tadi menolong dia, bukan. Nggak ada urusan gitu. Bukan karena kepentingan. Ini asbabun nuzulnya. Tapi nanti kita ketemu dengan kaidah al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu, nilai itu bukan karena melihat keumuman lafaznya. Kan tidak disebut Abu Bakarnya di sini kan. Ini berlaku universal. Walaupun sebabnya Abu Bakar, siapapun yang mengikuti caranya, mengikuti kebaikannya Abu Bakar adalah bagian dari al-atqa, orang yang paling bertakwa. Bapak Ibrahim, kalau kita rangkai ayat demi ayatnya, ini nyambung dengan awalnya. Di awal juga ada disebutkan ini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna juga terkait dengan seorang muhajir Ansor di Madinah yang memberi pertolongan. Apa itu? Amma man a'ta wattaqa, orang yang memberi dan bertakwa itu adalah Abu Dahda namanya. Abu Dahda dikompori sama Nabi. Ada anak yatim lewat jalan ngambilin jatuhan kurma di pinggir jalan tuh Pak, ambil kurmanya dimarahin sama yang punya. Enak aja lu, itu punya gue, gitu kira-kira ya. Nah, dilaporkan kepada Nabi. Nabi kemudian tahu, kata Nabi, para sahabat siapa di antara kalian yang bisa beli kurma itu? Biar kurma itu kalian beli, kemudian kalian sedekahkan buahnya gitu. Abu Dahda angkat tangan, saya ya Rasul, saya beli itu. Nah, Abu Dahda adalah orang yang dimaksud di sini. Dia suka memberi dengan dasar bertakwa, maka Allah mudahkan menuju kemudahan. Itu Abu Dahda namanya, Al-Ansori, kaum Ansor. Kalau yang di ujung tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang muhajirin. Dua-duanya diakui kebaikannya, jadi contoh teladan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan harta yang halal, yang banyak, yang berkah. Ya, jadikan harta itu penolong kita di dunia maupun akhiratnya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.